Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summarnya baina wa mahadina wa jaddu wa dirafina wa lilan wa syarhina wa malaikatil muqarrabin khususan waliwatul kitab wa khususan iqatin salihah wa sul hajah syadilul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين semua rohani kubur minal minat wal muslimat min masyar Arabiya khususan ila baina wa baikum syawlul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu cicit kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat di Allah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Allah Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu cicitnya berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syai'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa amrana wa hlul 'uqdatam min qalbina radina billahi rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qur'an ma'ama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qa'amati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina ahdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilahna maqsuduna warda matlubuna atina muhabbadan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurusi Surau dan Tuan Kasanya, Datuk Datin, Puan Sulaiman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini di awal bulan Oktober kita telah bertemu kembali dengan suasana sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Dan kita bersyukur karena masih dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberi kesempatan menambahkan investment kita melalui majlis taklim. Dan sebelum kita ngaji, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pengurusan baru yang telah terbalik, Tuan Haji dan semua EJK. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala dalam membawa kemajuan Islam khususnya di daerah Section 20 ini. Baik, dan sebelum kita buka pengajian, oleh karena kita berada di bulan Maulid Rasulullah SAW, ada keputraan junjungan Nabi SAW, mari kita berdiri sekejap untuk membaca salawat bersama-sama sebagai mengagungkan dan memuliakan serta mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fatafas minhul buduru misla husni ma ra'ayna qad ya wajha sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghalli anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Baik, Datuk hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena tanda cinta itu terbagi menjadi tiga. Pertama, selalu menyebut namanya. Kedua, selalu menjalankan apa yang diperintah. Dan ketiga, meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kita menganggap cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta pada Allah perbanyak zikrullah, cinta kepada Rasulullah SAW perbanyak sholawat, dan cinta pada diri sendiri perbanyak istighfar. Jadi mari saya mengajak diri saya sendiri, Datuk, Datin, Tuan dan sekalian, kita sempena Maulid Rasul ini perbanyak basahkan bibir kita dan hati kita dengan zikir, salawat dan istighfar. Kalau boleh kita targetkanlah mulai tahun ini setiap hari 1000, 1000 dan 1000. Begitu mudah sekali. Mulai bangun tidur, saya makan tidur. Kalau kita ada target, ada satu matlamat begitu, kita akan ada usaha. Ya, karena zikir, salawat, istighfar ini boleh dilakukan dengan duduk, dengan baring, dengan berjalan, dengan apapun naik kendaraan. Terutama bagi tuan dan puan masih kerja, senang saja keluar dari rumah menuju ke office dalam perjalanan, perbanyak itu nikmatannya luar biasa. Nanti kalau belum cukup dari office balik ke rumah, begitulah. Kalau kita biasakan hari-hari begitu, luar biasa. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Nah, tenang itu kalau hati menjadi tenang, itu semua beres tuh anda sekalian. Kalau hati tidak tenang, semuanya menjadi masalah. Nah, begitu persoalannya. Dan ternyata Allah sendiri yang berfirman, kalau engkau zikir, ingat kepadaku, maka hati menjadi tenang. Dan apa lagi? Allah menjanjikan, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, aku mesti ingat pada kalian. Masya Allah. Dan mengingati pada Allah Ta'ala di mana saja berada, boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Itu luar biasa. Begitu juga pada salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita baca salawat sekali Allah balas 10, baca 10 Allah balas 100, baca 100 Allah balas 1000. Kalau kita baca 1000 bebas dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Kalau kita 100 saja membaca salat setiap hari, Allah akan memberi 100 hajat,
dan 70 disimpan di akhirat, 30 diberikan dunia. Apa nggak untung tuh tuan sekalian? Jadi sebelum kita minta kepada Allah, baca sholawat 100, mohon kepada Allah, ya Allah, berdasarkan sabda Nabi-Mu, baca 100, kau akan kabulkan hajat. 70 kau simpan di akhirat. Terima kasih ya Allah sebagai investment kami, simpanan kami. Dan 30 di dunia ini, ya mintalah pada Allah. Didahului dengan betul-betul, dengan serius, karena Allah SWT berfirman, ana inda dhani'ati bih. Aku ini terserah hambaku serius, aku serius. Hambaku main-main, aku juga main-main. Hambaku celupar, hati-hati Tuhan sekalian. Ini Allah SWT itu hanya bukan ikut pada kita, tapi akan melaksanakan, akan melakukan apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan. Karena awal lagi Allah sudah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu jelas, itu menjadi ajaran yang harus dilaksanakan. Baik Tuhan sekalian, kita teruskan, pinjam kitabnya. Alhamdulillah, kita akan meneruskan kitab kita 40 hadis ya, kelebihan ilmu dan ulama. Baik, dalam ini kita sudah hampir tamat memangnya Tuhan sekalian ya. Ini hadis ke-40, tepat ke-40, tapi nggak ada bonus lagi ya Tuhan sekalian ya. Hadis ke-40 yang kita baca. Hadis ke-39 yang lepas, mengajar itu sedekah yang paling baik. Kalau kita bandingkan juga, kita buka kitab yang lain namanya kitab Tambihul Ghafilin, ada sedekah jariyah. Ternyata sedekah jariyah itu banyak sekali. Salah satu di antaranya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu sedekah jariyah. Yang di sini disebut malah yang terbaik. Apapun ilmu, baik ilmu agama atau ilmu dunia, ilmu akademik atau ilmu akhirat, itu sama saja, karena ilmu itu cuma datang dari Allah Ta'ala. Walaupun ibu mengajarkan sebuah masakan saja, itu juga ilmu. Mengajar cara mencuci pinggan mangkok yang benar, cara menyapu yang benar, ada cara-cara begitu. Kalau kita di kampung dulu menyapu dengan sapu lidi itu, masuk halaman kan banyak kotor itu, ada cara mundur majunya itu, ada cara-cara yang luar biasa. Kebersihan begitu, itu juga ilmu. Yang penting tuan dan puan, bapak dan ibu jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut bahwa apa yang kita sampaikan pasti akan diterima oleh Allah. Baik, jadi oleh karena itu saya ulang balik itu yang ke-9 sekalian ya. Diulang sekali aja karena ini supaya kita lebih mantap. Mengajar itu sedekah yang paling baik. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus sadaqah ayatallamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allamahu akhahul muslim, akhrajahu Ibnu Majah. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah itu bahwa seorang yang muslim itu belajar akan suatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara sama muslim. Ya, macam kita sekarang inilah, belajar kemudian mengajar. Walaupun itu kepada putra-putri kita, cucu kita, itu pentingnya. Jadi kita mempunyai semangat yang luar biasa mengajar dan belajar. Nah, ini sedekah yang terbaik menurut hadis ini. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Dimanapun juga belajar. Dan belajar itu tidak ada batasannya. Dalam ajaran Islam tidak ada pelajaran diikuti dengan tahun, dan enggak ada. Dia belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Soal ini tidak dibatasi seperti cara-cara sekuler begini. Sekolah kebangsaan 6 tahun, sekolah menengah 6 tahun, university 5 tahun, lepas itu jadi doktor, jadi profesor, selesai. Itu kan akademik, itu kan secara resmi, belajar secara resmi. Tadi secara Islam tidak. Tidak ada belajar dibatasi dengan ilmu, dengan cara-cara begitu. Tapi mulai daripada
lahir sampai akan meninggal dunia. Itu boleh belajar terus. Bahkan sudah sampai mati pun boleh dipelajari. Dia tidak belajar tapi diajar. Ya, namanya ditalkin. Ditalkin itu diajar. Dan sekalian ya, boleh talkin itu lakinu mautakum itu ajarlah orang yang akan mati di antara kalian dan setelah mati. Jadi pengertian mautakum sebelum dan sesudah mati. Jadi kita tidak salah kalau diikuti ulama-ulama kita apabila sudah sampai kubur ditalkin. Itu ingat mereka hidup tuan-tuan, bukan mati. Mati itu jasadnya saja, tapi rohnya dia tahu. Kedatangan kita tahu. Walaupun itu sudah bertahun macam kita ini, kita sekarang mengirim pada ibu bapak kita, dia tahu ada kiriman dari kita, dia nampak itu. Nah, teknologi itu nggak usah terlalu bingung, apalagi digunakan teknologi canggih sekarang ini. Kita punya handset digital ini kan sebagai bukti. Anak kita di Amerika, anak kita di Switzerland, anak kita di Egypt dan sebagainya, kita antar dari sini, boleh pun. Kalau teknologi Nokia, teknologi Samsung aja kita boleh percaya, bahkan mau beli harganya mahal, boleh. Kenapa teknologi malaikat tidak percaya? Karena aneh bin ajaib. Nah, itu adalah sungsang otaknya itu. Kalau teknologi manusia saja kita boleh terima. Jadi jangan mengatakan mana sampai. Ya caranya begitu. Jadi cara menerangkan dengan sistem baru ini memudahkan. Jadi perkara akhirat sudah dimulai diajarkan di dunia ini. Jadi tuan ya, jadi sekali lagi jangan pernah berhenti belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar karena ini ternyata suatu aset yang paling bagus, paling tinggi nilainya. Apapun yang telah kita pelajari kepada mereka. Baik. Baik tuan sekalian, kita teruskan hadis ke-40. Pahala yang berterusan, tajuknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata amal ila min thalathatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lah wa fi riwayatin idza mata ibnu adam akhrajahu Muslim. Hadis ini populer sekali dan tuan-tuan mungkin sudah banyak hafal, yang artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, apabila mati seorang manusia maka terputuslah segala amalannya kecuali yang datang dari 3 sumber. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang memberi manfaat. Dan ketiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Dan dalam satu riwayat disebutkan apabila mati seorang anak Adam. Hadis riwayat Imam Muslim. Luar biasa. Baik ya, kita teruskan aja keterangannya, kita baca. Ini merupakan suatu keuntungan yang tak ternilai harganya. Ia merupakan lanjutan umur bagi orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun jasad kita sudah di liang lahat, kita sudah berada di dalam kubur, namun pahala untuk kita masih mengalir masuk. Sungguh untung orang yang melaksanakan 3 perkara ini. Yaitu pertama, sedekah jariyah. Orang yang memberikan wakaf untuk masjid, surau, pondok pesantren, sekolah agama, yatim piatu, fakir miskin dan sebagainya. Baik yang diwakafkannya itu tanah, bahan bangunan dan lain-lain, maka pahala akan sentiasa mengalir kepadanya di waktu hidupnya atau sesudah matinya. Masya Allah. Jadi ini menambahkan keyakinan kita. Kita sudah tahu, sudah mengamalkan pun, tapi dengan dalil yang jelas ini akan lebih mantap lagi, lebih mantul lagi untuk tidak merasa berat memberikan sedekah di mana saja. Karena setiap yang kita berikan bukan hilang, tapi disimpan. Disimpan oleh malaikat dan akan diberikan bila sudah waktunya. Waktunya bila? Ya waktunya bila sudah kita pindah ke alam barzah. Itu bermula. Karena akun simpanan kita, password akan dibuka di sana. Kalau belum masuk kubur, belum. Nah jadi yang penting kita perbanyak terus sedekah dan sedekah dan sedekah. Begitulah tuan sekalian.
Dalam pembagian oleh Al-Allamah Hasan Al-Basri, sedekah itu ada 6 cara. Ada 6 cara. Pertama, sedekah tadilah berilmu. Ya, ilmu. Sekali lagi, apapun ilmu kita, jangan pernah lokek-lokek untuk menyampaikan kepada siapapun dan kapanpun. Dengan tujuan sedekah. Kedua, sedekah dengan harta benda. Dengan uang, dengan pakaian, dengan makanan, dengan barang, apa saja yang berbentuk kebendaan. Itu juga bisa. Yang ketiga, sedekah dengan pangkat dan kedudukan. Tuan-tuan sekalian di masyarakat menjadi orang yang dilantik, menjadi pemimpin dan sebagainya, termasuk EJK Surah, tahniah sekali lagi. Ini adalah satu aset yang paling baik. Kalau tuan lakukan dengan cara jujur untuk demi menegakkan kalimat Allah Ta'ala, oh ini sedekah mengalir terus tuan sekalian. Nah, ini suasana, ini kesempatan. Bukan semua orang akan dipilih oleh Allah Ta'ala begitu. Dari kita dapat pilih, ini tanggung jawab, namanya taklif. Kalau kita menjadi kepemimpinan, apapun jenis kepemimpinan, taklif, tanggung jawab, bukan tasyrif, bukan kemegahan. Tapi setengah orang keliru, apabila jadi pemimpin jadi kemegahan, jadikan alat untuk sombong, alat untuk bermegah-megah, alat merasa paling baik, merasa paling sempurna, padahal tidak. Itu adalah taklif atau tanggung jawab. Nah, oleh karena itu tahniah bagi mereka yang memahami. Ini sedekah. Kemudian yang keempat, sedekah dengan tenaga. Walaupun kita sudah pencin, sudah pensiun, tapi tenaga masih prima, masih bagus, masih sehat. Ya, bicara dengan Allah Ta'ala waktu malam, ya Allah, terima kasih walaupun saya sudah pensiun, saya masih tenaga masih ada, saya nak gunakan untuk membela agamamu. Apapun, seperti kita membantu masjid, surau dan sebagainya. Walaupun bukan EJK masjid, bukan EJK surau, kita selalu memberi bantuan dan sebagainya. Bisa. Itu tenaga. Yang kelima, yaitu dengan doa. Kita selalu berdoa dengan apapun bahasa, mendoakan yang terbaik. Jangan salah paham, kadang-kadang kita dikelirukan dengan environment yang tidak kondusif. Ada mendoakan temannya dengan doa yang tidak baik. Tidak malu langsung mendoakan di masjid atau surau, bahkan di depan Ka'bah. Pernah mendoakan tidak baik, ini kurang hajar betul ini. Ini hati-hati tuan sekalian. Ini bisa kembali pada dirinya. Dan ini orang-orang semacam kita tidak boleh ikuti dong. Jadi salah harus salah, jangan salah atau diikuti saja. Karena kalau orang salah dan kita menyokongnya, mereka akan semakin kurang hajar, semakin berani atau semakin sombong. Karena apa? Karena followernya banyak, karena penyokongnya aja, karena pendukungnya ada. Jadi bagaimana ini? Jadi kalau sudah salah disokongnya semakin kurang hajar. Ini akan berlaku dimanapun juga. Ya salah, kita harus mengakatnya itu salah. Oleh karena itu Allah mengambil tindakan preventif yang luar biasa. Jangankan menyokong, cenderung saja sudah dia dicampakkan ke neraka. Supaya apa? Supaya orang Islam itu berhati-hati. Jangankan menyokong tuan-tuan, cenderung saja. Mana ayatnya? Berkali-kali kita sebut. Rujuk surat Hud ayat 113. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lahum min awliya subalatu surun." Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, jangan kalian cenderung, jangan kalian condong kepada kezaliman. Jangan condong kepada orang melakukan kezaliman atau kezaliman itu sendiri. Kalian pasti dicampakkan ke neraka. Dan tidak ada boleh menyelamatkan dari neraka tersebut kecuali Allah. Sedangkan Allah tak nak tolong lagi. Peringatan sudah ada. Jadi janganlah tuan-tuan, kita mesti terbukalah pikiran kita ini, jangan terkungkung dan sebagainya. Kita harus tegas, berani dan mengatakan jelas. Karena Rasulullah yang mengajar al-haq walaupun murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Jangan tak apa, bio, lama-lama jadi boyo semua. Ya nggak bisa. Ini artinya kita tidak makan nangka tapi kena getah. Mereka dapat duit, dapat untung, dapat populer dan sebagainya. Kita apa yang dapat? Tidak dapat apa-apa, tapi kalau dihadap masuk neraka. Kenapa? Karena Allah dah peringatkan kan. Jangan cenderung, apalagi kalau menyokong. Nah itu masalahnya. Jadi kita mendoakan yang terbaik lah. Mendoakan terbaik karena kita ada kewajiban kita hanya mendoakan. Kata putus atau decision maker itu di tangan Allah SWT. Kewajiban kita mendoakan.
Kan ada tuh, ada hadis saling ambil belajar tuh, mendoakan semua baik. Jangan mendoakan dua perkara, permusuhan atau kebencian. Mendoakan dengan kebencian dan memutuskan silaturahim. Itu hukumnya haram. Doa tapi haram. Yaitu mendoakan memutus silaturahim atau mendoakan kejahatan. Nah, ini hati-hati tuan-tuan. Kalau sudah Allah dan Rasulullah haramkan, jangan main-main. Ya, oke. Kemudian terakhir, masa. Sedekah dengan masa, walaupun pada diri sendiri. Semacam datuk sekalian itu datang ke pengajian ini sedekah Anda untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita ini macam apa nih, waste time lah, waste current lah. Ini karena tidak paham. Orang yang paham, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, kalau tuan-tuan ada hal penting pun, pengajian ini tunggu sekejap. Buat ustadznya doa atau salam, 5 menit saja, atau 10 menit, kena excuse keluar. Jangan terkeluar, rugi dong. Ambil berkahnya dulu, Kalau memang ada perkara penting yang harus kita tinggalkan. Kecuali kalau kita memang sudah keluar balik kampung dan sebagainya. Kalau masih ada begitu, tunggu sekejap. Jadikan ini karakter. Walaupun kita sedih rasanya, mana hati tak ikhlas, salah otak enggak, ini ginilah, nanti gini, itu jangan dilayan. Itu memang iblis macam itu. Jadi kita duduk, sebenarnya duduk. Mungkin kesungguhan kita duduk ini akan menjadi darah kita yang mengalir kepada anak cucu kita nanti. Itu tuan sekalian. Kalau soal sembrono saja, selamba aja, keluar begitu aja, ya sudah. Itu hak Anda. Tapi nanti kalau mengalir pada darah anak Anda darah lebih kurang ajar, ya jangan marah dong. Karena Anda yang menanam kok. Tuan-tuan dan puan yang menanam. Karena sudah, kecuali kalau tidak ada hadis yang menyebutkan, Quran menyebutkan, hadis menyebutkan tuan-tuan sembrono, ya jangan dong. Ya tuan sekalian, kita mesti lakukan seberapa boleh. Seperti syaranan madhab kita Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa memberi banyak, ya jangan tidak memberi walaupun sedikit. Gitulah tuan-tuan sekalian. Itu cara-cara begini ini luar biasa. Dan ini keuntungan. Jadi masalahnya, masa itu juga merupakan sedekah yang terbaik bagi diri kita dan keluarga kita. Baik, itu tuan sekalian. Jadi alhamdulillah kita sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Para ulama yang mengajar anak muridnya akan terus mendapat pahala yang mengalir ke dalam kuburnya. Apakah lagi kalau ulama itu mengarang kitab-kitab agama, maka pahala akan terus mengalir ke dalam kuburnya. Bayangkan seperti Imam Syafi'i, mazhab kita, Imam Ghazali, Imam Nawawi rahimahullah, walaupun mereka telah meninggal dunia sejak ribuan tahun yang lalu, namun pahala yang masih mengalir ke dalam kubur mereka, karena mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari, tak dapat dihitung berapa banyaknya pahala yang mereka dapatkan. Masya Allah. Katakan Ihya Ulumuddin, itu karya Imam Al-Ghazali. Sudah 900 tahun yang lalu, lebih kurang ribuan tahun yang lalu, tapi masih mengalir. Jadi ustaz-ustaz atau guru mengarang itu sekarang tidaklah. Jadi menyadur-nyadur macam ini, mengambil sana menulis ini, itu aja. Itu pun juga bermanfaat. Akan dibaca semacam ini. Luar biasa tuan sekalian. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti kaidah orang-orang tua kita lah. Kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, kita meninggalkan nama dong, dengan cara apapun juga. Kalau tidak bisa menulis, setidak-tidaknya kedatangan Tuhan ke surau ini dirakam oleh surau, dirakam oleh jalan yang Tuhan lalui ini. Ini berkesan Tuhan sekalian, dan mereka akan jadi saksi tatkala kita di section 21 nanti. Dia akan datang tahu saya diminta. Ini namanya kita juga menunjukkan, ya, apabila sudah berjalan mencari ilmu itu, semua akan menjadi saksi. Pakaian kita, kendaraan kita, kaki kita, tangan kita akan menjadi saksi. Karena seluruh anggota badan akan berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu yang menyerahkan Allah sendiri kok.
di mana dalam surah Yasin ayat 65 tuan dan pada hafal semua kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jelaskan ayat itu. Pada hari itu mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menyaksikan terhadap apa saja mereka lakukan. Dan kita belajar mencari ilmu itu luar biasa. Gambaran yang digambarkan, yang diajarkan, yang ditawarkan Rasulullah SAW luar biasa. Salah satu di antaranya Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bi'ilman fahuwa sabila hatta raji'a." Siapa yang keluar daripada rumah berjalan menuju mencari ilmu, maka sabilillah, jihad sampai dia balik. Sampai balik itu selagi kita belum masuk rumah, setelah dari surah atau masjid akan dikira dapat ganjaran. Itu kan luar biasa. Nah, inilah untungnya ya orang yang datang menghadiri majelis ilmu. Karena luar biasa, mengajar dan belajar itu dua-dua ganjarannya sama. Yang belajar dengan mengajar, bukannya mengajar saja. Karena yang mengajar ini, contohnya saya, kalau tuan-tuan yang tak ada, kan saya ngomong, hei kapet-kapet yang mulia, yang nggak ada dong. Sebaliknya tuan-tuan datang belajar, penggurunya nggak ada, yang ada nanti mengumpat. Ya apa Ustaz, dah datang jauh-jauh tak dapat, dah tak jadi. Jadi antara belajar dan mengajar, mengajar dan belajar itu ganjarannya sama. Maka itu doanya malaikat-malaikat yang mendampingi kita ini. Doanya apa? Ya Allah, maafkan yang belajar dan maafkan yang mengajar. Maafkan yang mengajar, maafkan yang belajar. Sampai kita salam. Kan luar biasa. Kita duduk begini aja sambil ngantuk, sambil tidak serius dan sebagainya. Tapi doa tidak pernah berhenti. Karena malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, tak makan, tak minum, tak tidur pun. Terus berdoa. Dan ini direkod oleh malaikat dan mereka akan membantu kita tatkala kita menghadapi kesulitan, terutama di alam barzah nanti. Luar biasa tuan sekalian. Ya, jadi inilah salah satu keuntungan-keuntungan mengajar dan belajar, belajar dan mengajar. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ada dua, ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita pernah belajar dulu ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuat dekat kepada Allah. Mana-mana ilmu yang tidak membuat dekat kepada Allah, ilmu tidak akan manfaat. Saudara, Tuhan mengaku kelulusan dari manapun juga, tapi setelah menjadi profesor, doktor, engineer, lawyer, bahkan bisa jadi ustaz, guru, imam, lebih dan sebagainya. Tapi dengan ilmu tadi tidak membuat dekat kepada Allah, tidak dekat, tidak membuat takut kepada Allah, maka ilmu tidak manfaat, tuan-tuan. Itu kan dalam kitab Al-Hikam yang Ki Hatam kan begitu. Termasuk Junaid al-Baghdadi menyebutkan ilmu yang bisa mendekat kepada Allah itulah ilmu yang manfaat. Kalau tidak mendekat kepada Allah tidak manfaat. Jadi berhati-hati tuan sekalian. Begitulah ya. Baik, yang terakhir, yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh merupakan impian setiap ibu bapa sebagai penyambung zuriat dan modal yang kita tanam untuk mendapat pahala yang berterusan. Biasanya anak itu akan melahirkan anak pula dan seterusnya. Berapa banyak zuriat kita yang akan lahir, yang akan beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sebanyak itulah kita akan mendapat pahala. Ya. Disebut secara umum waladun solihun yadaulah, anak yang soleh atau solihah karena perempuan yang mau mendoakan. Ada dua syarat. Anak kita itu mesti yang soleh atau solihah dan mau mendoakan. Maknanya sudah soleh dan solihah tidak mendoakan, kasihan mak bapaknya menangis di kubur tuan-tuan sekalian, menangis tak berlagu. Atau mendoakan tapi amalnya tidak soleh, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat. Dan anak di sini secara nakirah secara umum anak, bukan anak kandung. Setengah-setengah ulama ada yang silap, pernah ada orang silap itu. Anak yang mendoakan hanyalah anak kandung. Orang lain tidak. Oleh itu tahlil tidak ada gunanya karena bukan anak kandung. Wah, ini sontoloyo nih sekalian. Anak ini umum. Kalau anak kandung namanya ibnun. Begitulah tuan sekalian ya. Macam di situ ada di situ apa namanya?
Haji Usairi bin Ramli, bin ya itu contoh aja batu bin Ramli, jadi putranya barang. Jadi kalau anak waladun itu bebas, anak kandung boleh, anak angkat boleh, anak menantu boleh, anak saudara pun boleh, anak section 20 pun boleh, anak Selangor pun boleh, anak Malaysia pun boleh, anak Indonesia pun boleh, anak dunia pun boleh. Enak kan? Jadi bebas tuan sekalian. Apabila puan membantu macam pondok kami begitu, anak-anak pondok itu semua anak tuan-tuan. Doanya setiap hari kita dapat karena ada poin, ada sambungannya, ada channel. Kalau tidak ya nggak bisa dong. Channelnya tidak ada, tuan-tuan punya TV tapi tidak ada channel, nggak bisa. Tidak ada line-nya, tidak ada, nggak bisa. Line kita sambung. Jadi begitu. Jadi anak siapapun juga yang pernah kita bantu dan sebagainya, dia akan mendoakan kita. Sekali lagi, syaratnya mau mendoakan pada kita. Kalau tidak, tidak. Kalau anak itu, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, joget sana, joget sini, mabuk sana, mabuk sini, terus berdoa. Ya Allah, maafkan ibu bapak saya. Nanti malaikat menyebutkan, minta maaf, nomor yang Anda dial sudah ditamatkan perakit matanya. Nggak nyambung, tuan-tuan. Nggak akan nyambung karena sudah terputus titik itu. Tidak memenuhi piawaian, tidak memenuhi syarat dan terma. Anak yang soleh solehah yang mendoakan. Tapi kalau putra putri ya soleh dan solehah tapi punya aliran doa tak sampai, ya sudah, salahnya sendiri. Menangis nanti ibu bapaknya. Dalam kitab Kasfus Subhat karangan Hasan Rabi, keluaran dari Al-Azhar, dan saya baca itu mulai muka surat 40 sampai 140, jadi 100 muka surat itu, 100 sekali itu, tidak satu muka surat, dalam satu surat itu terang begitu jelas. Ternyata tuan-tuan sekalian, di alam kubur macam kita tuh di section 21, setiap maghrib menjelang maghrib tuh arwah-arwahnya tuh tunggu di pintu masuk kubur, tunggu tuan sekalian, menunggu apa? Menunggu kiriman dari putra-putrinya dan zuriatnya. Luar biasa tuan sekalian. Tiap-tiap menjelang maghrib begitu, menunggu. Bagi yang mendapatkan, balik dengan senyum, dengan bersiul-siul, dengan nyanyi-nyanyi, wah happy lah. Kalau tidak mendapatkan, tangannya ditaruh di atas kepala begitu, dan akhirnya mengatakan, wahai putra-putriku, cucu-cucu kau lupa ke dengan mak, dengan ayah, dengan atuk, nenek, aku dah selesaikan semua, kenapa kau lupa? Coba bayangkan, nangis tuan-tuan sekalian. Di antara itu banyak yang duduk, relax, enjoy dan santai. Kalau sekarang contohnya macam nonton TV, relax dan sebagainya, duduk berbuat dengan teman-temannya begitu. Jadi yang menangis tadi suspend, tanya, tuan-tuan, kenapa tuan-tuan tidak ikut keluar menunggu macam itu? Apa jawaban mereka? Tuan dan puan, macam mana aku nak keluar? Tunggu di pintu kubur. Subuh-subuh anakku ini section 21 dah doakan saya. Zuhur anakku yang di Johor Bahru doakan saya. Asar anakku yang di Amerika doakan saya. Maghrib anakku yang di Egypt doakan saya. Isya anak-anak cucuku yang di kampung doakan saya. Tengah malam mereka semua membangun dan doakan saya. Coba bayangkan. Ini pengakuan tuan-tuan dalam kitab itu. Jadi oleh karena itu alangkah bahagianya kalau kita punya zuriat soleh solehah yang mendoakan kita. Dia otomatis mereka mendoakan kita tuan-tuan kalau diajar dengan betul. Karena diajar waktu sekolah rendah itu selama diajarkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka sudah hafal semua. Tinggal kita mengasah terus, mengasah begitu. Dan itu nilainya tinggi. Dengan adanya cerita demikian ini, jadi saya sarankan pada diri saya, datuk-datuk yang sekalian, tolong dong, jangan pernah berhenti mendoakan ibu bapak kita. Bahkan setiap kita sedekah pun sebut ibu bapak, atuk nenek, sebutkan aja. Menyebut saja sudah diantarkan oleh malaikat. Itulah tuan sekalian. Ya sejak ubahnya macam tuan-tuan punya handset kan. Bila call sudah menyebut katakanlah iPhone pada saya, nomornya sudah betul. Tapi kalau tuan tidak send sampai kiamat tidak akan sampai kepada saya.
Atau sebaliknya, saya tidak send pada Tuhan sekalian sampai kiamat juga nggak bisa. Padahal sudah tulis 019 selesai. Tapi dia send, nggak bisa. Begitu Tuhan sekalian untuk sembilan sedekah, lillahi ta'ala, untuk ibu, bapak, tuan, lillahi ta'ala, send, antar itu. Jangan diam aja. Diam dapat, tapi yang untuk kita sendiri dong. Kata dia tidak send. Kita yang bertuah, itu namanya individualis. Nggak bagus itu. Sebut ibu, bapak atau nenek berapa, walaupun hanya RM1, walaupun RM5, tapi semua akan sampai ke ini namanya anak soleh-solehah itu begitu ya. Jadi oleh karena itu Tuhan dan sekalian juga diajarkan betul-betul. Setidak-tidaknya ini kita latih dari sekarang. Kalau setiap akan berangkat sekolah kita antarkan begitu. Kalau tidak tiap hari, seminggu satu kali. Long, udah turun, ayo masukkan kotak masjid. Berapa nilainya? Up to you. Berapa nominalnya? Up to you. Aja dilatih. Waktu berjalan-jalan ke PD, mamanya begitu, ke Langkawi sebagainya itu, jom kita singgah ke masjid dulu, sholat sunat duha, atau dilatih syukur wudhu dulu, karena wudhu semua, yuk sholat syukur wudhu, lepas itu sholat duha. Terus udah usul, ini duit masing-masing RM1, kita cari kotak, masukkan, bismillah. Doa pada Allah untuk diri kamu, mak bapak dan atuk nenek, doakan. Nanti lama-lama anak itu menjadi amalannya sudah. Satu ketika kita coba, kita pura-pura lupa lah, pergi pada masjid, masuk aja begitu, terus tidak sedekah. Hanya anak tanya, ayah duit untuk apa? Untuk sedekah. Lah, tak payah lah. Ayah nama selajar begitu, kan enak kan? Jadi sudah menjadi amalan dia. Ini namanya tarbiyah yang berhasil. Kita dah mendidik pada putra-putri kita yang betul. Itulah Tuhan ya. Jadi tolong, ini mesti ada latihan. Belajar memanglah ini ilmu. Ilmunya begini, tapi mempraktikannya begitu. Itu tergantung pada kita. Mempraktikannya begitu. Kalau enggak ya lupa saja. Kadang-kadang sampai Jumatan kotak berjalan pun diam saja. Tak tahu. Dikatakan tak tahu macam mana. Sudah dewasa, sudah itu jelas. Dikatakan lokek, bakil, kedekut, cetel, berdidil, tidak mungkin. Tapi hanya kita tidak biasa, tidak melakukan begitu, dianggap satu perkara biasa. Enggak, kalau orang yang tahu ini mesti diisi. Bahkan kalau tidak mengisi itu rasanya tuh hati itu masam sakit begitu. Menangis dan bersumpah diri, Masya Allah, kenapa aku lupa nih Allah, tak apa, cuma depan aku nak double. Gitu, ada perasaan menyesal. Karena sudah terbiasa memberi kotak berjalan begitu. Kalau tidak, ya di luar sana itu pasti. Kalau itu sudah menjadikan macam gerak refleks, gerak automatically. Dan itu dimulai memaksa diri. Memaksa diri setiap kita masuk, doa sekarang itu pasti. Itulah malam jadi kebiasaan, akhirnya menjadi istiqomah. Kan begitu caranya. Baik dan sekalian ya. Oleh itu, hendaklah kita berfikir untuk dapat melaksanakan ketiga-tiga cara yang dapat mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita sudah berada di alam kubur. Namun tuan sekalian, di antara tiga ini coba kita perhatikan. Pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh. Di antara tiga ini yang langsung bermanfaat dan mestilah kita yang pertama, sedekah jariyah. Sebab ilmu yang bermanfaat banyak orang kadang tak sempat mendapat ilmu. Coba bayangkan, tidak jauh daripada surau ini, tidak jauh daripada rumahnya. Masjid aja rumah dan tiap-tiap malam ada pengajian. Apa sempat? Kadang-kadang kan balik penat dan sebagainya, tak sempat, sibuk sana mengurus sana mengurus, tak sempat. Itu ilmu. Kemudian anak yang soleh belum tentu. Walaupun kita sudah didik dan sebagainya, pada sudah sediakan rumah, kereta dan sebagainya, apa dia boleh membalas pada orang tuanya? Belum tentu. Kalau anak itu pergaulan tak betul, dia pergaulannya orang yang lebih tinggi saja, menganggap mak bapaknya miskin aja, itu untungnya orang tu pergi sana pergi sini, pergi melanglang dunia dan sebagainya, aku pergi Langkawi belum, saya geremeng sendiri akhirnya, apalah ayah ni, apalah mak ni, coba bayangkan, belum tentu. Ini belum tentu balik pada kita. So di antara tiga ini, yang utama dan pertama yang pasti akan kembali pada kita, yaitu
Shadaqatun jariyah. Maka dari itu tuan-tuan jangan pernah berhenti. Itu lakukan secara jujur, secara benar-benar. Bukan bermakna tiga ini tidak. Ini semua hadis sahih dan betul. Cuma kalau kita teliti kembali, ternyata ilmu belum tentu kita juga mencari, anak belum tentu kita juga boleh bertanggung jawab. Kan banyak orang bergaduh hanya masalah warisan saja. Mereka bukan tidak pintar, tapi Masya Allah luar biasa Tuhan, kasihan berebut masalah warisan sampai gaduh adik beradik dan sebagainya, kan begitu ya. Oke, oleh itu dan sekalian, mari kita wujudkan begitu. Baik, selesai Tuhan sekalian ya. Kita bacakan khotimah atau penutup. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita akan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengambil berkah pada penutup kitab ini, maka di sini kami sebutkan sebuah hadis yang serupa dengan hadis yang telah kami sebutkan pada hadis-hadis yang ke-6 dahulu. Hadis itu ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamiz bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang artinya lebih kurang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan atau keluar dari rumah untuk berjalan yang mencari di dalamnya akan ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke dalam surga. Tadi ada hadis yang kita jawab, jihad fisabilillah. Hadis ini adalah jalan menuju surga. Jadi terlalu mudah. Ternyata jalan menuju surga begitu mudah, yaitu berjalan untuk mencari ilmu agama. Berjalan. Dan kita sangat bertuah di Selangor, terutama negeri yang luar biasa, peringkat dunia tuan-tuan. Setiap maghrib pasti ada pengajian, seluruh surau dan masjid. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya, kalau toh tidak bisa setiap malam, jangan lupa seminggu sekali. Paling tidak sebulan sekali. Jangan langsung tidak tuan-tuan sekalian. Ya, kasihanlah diri kita sendiri. Jangan dablek. Kalau dablek, Allah pun tak kisah, Nabi tak kisah, Pak Ustadz pun tak kisah, pengurus surau pun tak kisah. Lantaklah engkau sendiri akan merasakan. Karena bagaimana acuannya, begitulah kuehnya. Tidak ada ceritanya menanam kelapa sawit keluar tembikar, dan selalunya buah jatuh tidak jauh dari pokoknya. Jadi jangan marah nanti, jangan bingung kalau ternyata itulah hasil daripada tanaman. Oke. Kemudian tuan sekalian, ini doanya yang diajarkan di sini. Allahumma sahil lana tariqal jannah wadkhilna jannata ma'a khairil bariyah wa sallallahu ala khairil anam wa ala alihi washabihi kiram wattabi'ina ala dawam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya lebih kurang, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah bagi kami jalan ke surga dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan sebaik-baik makhluk, dan semoga rahmat Allah Ta'ala sentiasa tercurah ke atas sebaik-baik manusia, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga ke atas keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan para pengikut-pengikutnya secara berkekalan, dan segala puji tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wa tadkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrasa sidqin wa aj'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Rabbana ya zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kamil kafirin wa'ansurna kamil munafiqin wa'ansurna kamil hasidin wa'ansurna kamil jahilin wa'ansurna kamil zalimin wa'ansurna kamil mustakbirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fadh umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma afi umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, alhamdulillah kami telah menyelesaikan satu kitab 40 hadis ilmu dan ulama. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, baik yang telah memulai tapi tidak mengakhiri, yang mengakhiri tidak memulai, yang mengakhiri, yang memulai dan mengakhiri, dan yang tidak mulai tidak mengakhiri. Kami mohon kepada ya Allah, berilah kami ilmu yang manfaat di dunia dunia akhirah. Kami bisa melakukan apa yang telah kami pelajari ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberi petunjuk kepada hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang tidak ada kemampuan apapun juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menjadikan kami orang yang beriman, orang Islam bukan orang kafir, yang telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menutupi dan merahasiakan segala dosa-dosa kami, yang telah memberikan rezeki kepada kami tidak dikuasai oleh orang lain. Ya Allah, ya dan kami dengan khatamnya kitab yang pelajari ini, jadikan kami hamba-Mu yang soleh dan solehah, yang husnul khatimah, yang mampu mengajar dan belajar dan mengajar kepada siapapun juga atas ridha-Mu juga, atas izin-Mu juga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya azizi ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Alhamdulillah sekalian, jadi selesai kitab kita ini. Yang akan datang kami minta cadangan dari pihak pengurusan, tuan pengurusi atau tuan sekalian cadangan kitab yang mana lebih, yang kecil-kecil macam ini dia mudah diselesaikan. Dan sekali lagi tuan sekalian, sambil menunggu waktunya salat duha, sedikit tambahan kita sekalian ya. 5 menit saja dulu. Oleh karena kita berada di bulan Maulid Rasul, cuman saya ingatkan, mari kita teruskan perjuangan Rasulullah SAW ini Tuhan sekalian ya. Nabi ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini, ada punya 5 tugasnya. 5 tugas, dan oleh karena kita mengaku sebagai pengikut yang setia, teruskan perjuangan ini. Dan Nabi sudah melaksanakan dengan successful, dengan sangat berjaya, dan Islam diikuti umat seantero dunia. Baik, ayatnya menunjukkan tugas Nabi itu tertera dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Itu ayatnya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya lebih kurang begini. Ya nabiyyu, wahai nabi yang kusayangi, yang kucintai. Jadi kalau tuan dan pan belajar grammar bahasa Arab, mana-mana ada ayat yang ditasgirkan, yang di bawah ada, di belakang ada sabdu, itu namanya ditasgirkan, membawa makna wahai kekasih yang kucintai. Macam kalau kita bicara ya habibi, itu wahai kekasihku. Tapi kalau ya habibayya, hai kekasihku, intan payung, sweetheart, sunshine, atau si jantung hati, and so on lah. Gitulah maksudnya. Jadi, hai Nabi yang kusayangi, sesungguhnya aku in arsalnaka yang mengutus engkau syahidan. Pertama, tugasnya menjadi saksi. Wa mubasyiran, yang kedua memberi kabar gembira. Wa nadhira, ketika memberi ancaman atau peringatan. Wa da'iyan ila bi'idhnihi, dan mengajak ke jalan Allah atas izinnya. Yang keempat, dan terakhir sirajan munira. Sirat itu lampu, munira yang menerangi. Jadi coba mari kita hayati sikit saja sekalian. Jadilah kita teruskan saksi, menjadi saksi. Menjadi saksi ini artinya ada 2 pengertian.
menyaksikan dan disaksikan. Jadilah menyaksikan dengan jujur, disaksikan juga dengan jujur. Jangan sampai jadi saksi palsu. Hati-hati tuan-tuan. Saksi palsu adalah dosa besar dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah menyaksikan siapapun yang kita lihat dengan jujur, atau kita harus menjadi orang yang boleh disaksikan dengan jujur. Baik. Yang kedua, wa mubasyiran, memberi kabar gembira, suka mengapresiasi, mengucapkan congratulations, syabas sania kepada siapapun yang sukses, termasuk anak-anak cucu kita. Kalau berjaya, kita ucapkan, kita apresiasi, kita kasih hadiah dan sebagainya. Teman kita berjaya, mampu beli kereta, beli rumah, atau naik pangkat, kita ucapkan congratulations, syabas dan tahniah. Apapun kebaikan dilakukan, kita akui. Jangan sampai menjadi orang pembenci. Apapun yang dilakukan teman kita, Tuhan salah saja, tak betul saja. Itu hati-hati dan sekalian. Orang yang dibenci, yang dia tak buat apa-apa, tapi Allah akan rekodkan begitu. Akan kembali kepada, kalau enggak dianya, sejaya kezuriannya akan terkena akibat amalan daripada orang tuanya yang pembenci tadi. Ucapkan apa salahnya. Temannya, orang kalau benci Tuhan sekalian, temannya beli kereta, masuk hospital tau, cenut kepalanya, sakit aja begitu. Datang bawa durian, bawa rambutan, bawa manggis, bawa duku langsat, sehat pula. Sampai di rumah, dengar temannya beli rumah baru, langsung masuk kubur, tuan-tuan. Itu orang benci itu macam tuh, salah saja melihat itu. Nah ini tak boleh. Mesti apa-apa juga kejayaan itu masing-masing telah diberi Allah Ta'ala, kita ucapkan. Itu nama mubasyiran, memberi kabar, menerima kebaikan. Tapi yang ketiga, wa nadhira, nadhir itu memberi peringatan. Tuan nadhir memberi peringatan, teguran, bukan ujaran kebencian, teguran. Teguran yang baik. Dulu suatu ketika kan saya sudah sampaikan kepada sekalian bagaimana Harun ar-Rasyid, sultan yang memperingatkan seorang khotib, dan seorang balik sikit aja. Satu ketika Sultan Harun ar-Rasyid itu, jangan sultan tapi dia alim, karena setiap minggu dia mendatangkan ulama-ulama di istana beliau. Kalau salat Jumat suka pergi ke masjid-masjid itu. Satu ketika masjid ini, katakan Jumat minggu ini ada salatnya di sini. Kemudian Pak Imam Khatib itu, ustaznya itu melihat ada sultan, wah bicara mengkritik kerajaan, berani sekali, luar biasa. Sultan pun senyum aja, tak apalah, biasa tuh hak, tak apa. Oke? Minggu depan sholatnya katakan di masjid negeri. Kebetulan jadikan cerita, yang tugas khutbah itu ustadz itu juga. Wah melihat ternyata lebih berani lagi. Ini sudah ujar kebencian, ini tidak betul. Lepas saja khutbah panggil ustadz, nanti jangan bikin turun, coba saya di pejabat. Oke tuanku, oke. To the point saja ustadz. Allah mencipta manusia, ada yang lebih baik, lebih pintar, lebih bagus dari Anda. Dan Allah juga mencipta manusia yang lebih baik daripada Fir'aun. Itu macam itu. Artinya beginilah Ustaz. Orang yang saya sebut tadi yang lebih baik itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu diperintah oleh Allah SWT untuk mendatangi Fir'aun. Di mana Fir'aun itu makhluk yang paling jahat, paling bejat. Tapi dengan kata-kata datangi dengan ucapan yang lemah lembut. Apakah Anda lebih baik daripada Nabi Musa? Dan apakah saya lebih hina daripada Fir'aun? Tahu tuh sekalian, diingatkan itu baru sadar. Janganlah merasa paling pintar, paling baik, paling sempurna. Enggak, Tuhan sekalian. Ya, ucapan itu walaupun Fir'aun manusia biadab itu dengan lemah lembut. Ya. Nabi sendiri seorang nabi, seorang rasul yang disayang Allah itu pun diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Fabima rahmatim minna lintalahum. Muhammad, dengan kasih sayang Allah engkau bersifat lemah lembut. Padahal Nabi itu sifatnya luar biasa. Itu menunjukkan kalau Nabi aja ditegur Allah, apalagi kita. Oke, Tuhan sekalian ya, teguran. Yang keempat, badaian Allah bi'idhni, mengajak ke jalan Allah atas izinnya. Nah, ini yang kena underline, atas izinnya. Supaya apa? Supaya kita tidak ada pengakuan. Wah ini sukses karena saya lah, karena strategi saya lah. Tak payah begitu. Tak ada. Apapun terjadi karena Allah tidak izinkan, kita tidak akan pernah sukses. Ya Allah kalau berhasil, itu atas izin Allah.
Jangankan manusia biasa seperti kita, Nabi kita pun tuan-tuan, tatkala beliau telah hijrah ke Madinah, mengatur strategi dan Madinah menjadi bandar Islam dengan Sahifah Madinah, dengan undang-undang tertulis pertama di dunia. Dari Sahifah Madinah Madani akhirnya membawa pasukannya kembali ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah daripada jahiliyah. Apa yang terjadi? Sampai di Mekah tidak ada peperangan langsung, yang ada berbondong-bondong masuk Islam. Melihat suasana begitu, apa kata Allah pada Nabi? Allah tidak menyebutkan begini, ya Muhammad, you the best of the best lah, you terbaik lah, you excellent lah, setelah itu jadilah, you hebat. Tak ada. Yang ada apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba. Allah sendiri mengajar bila datang pertolongan Allah. Jadi tuan dan puan, apa-apa terjadi, Allah first. Allah yang pertama, angkat Allah. Jangan mengadu, jangan mengatakan kita ada gunanya, kita lemah, kita tak ada apa-apa. Allah, kata Allah. Dan kau melihat Muhammad, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Oleh itu tugas orang yang sukses dan menang, fasabbih bihamdi rabbika, pujilah nama Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Ini aja tuan-tuan, ini ajaran Quran. Jadi kenapa harus minta ampun? Sebab biasanya orang menang itu suka lose control, mulutnya celupar, wah ini teriak sana teriak sini. Itu biasanya. Kalau nggak mulut, ini body language-nya ini kadang-kadang keluar dari pejabat kalah King Kong, ngade-ngade macam yoyo. Maka minta ampun kepada Allah. Oke tuan. Terakhir, wasiraja munira, lampu yang menerangi. So artinya apa? Adanya Nabi, Makkah dan Madinah menjadi Islam. Sekarang kalau kita menjadi EJK surau, EJK masjid, EJK KK kampung, surau menjadi lebih maju, lebih subur, lebih makmur, lebih banyak aktiviti. Masjid lebih indah, lebih bagus dan sebagainya. Kampung menjadi bagus. Jangan adanya kita, surau menjadi gelap, masjid menjadi tidak ada aktivitas dan sebagainya. Atau dengan kata lain Nabi menyebutkan, artinya lebih kurang sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bagaimana kita berbagi, kita memberi yang terbaik. Jangan terbalik, apa yang kau beri padaku, apa yang Rasulullah beri padaku, tak ada. Apa yang kita beri kepadanya, itulah cara Nabi. Oleh itu dan sekalian, mari kita teruskan semampu kita. Kalau mampu 5-nya, syabas tantania. Kalau tidak, pilih salah satu di antara 5 ini. Saya ulang balik. Berdasarkan firman Allah surah Al-Ahzab 45-46, Nabi ditugaskan Allah punya 5 tugas dan sudah dilakukan dengan successful. Pertama, menjadi saksi. Kedua, memberi kabar gembira. Ketiga, memberi peringatan. Keempat, dakwah, mengajak ke jalan Allah atas izinnya. Dan yang kelima, sebagai lampu yang menerangi. Mari kita teruskan, semoga kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus main duha.